Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pertama Saputra. Di sini saya akan membahas materi tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Apa sih itu bentuk pangkat? Ya, bentuk pangkat jika A adalah sembarang bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif yang lebih dari satu, maka A pangkat N dapat disebut perkalian N buah faktor yang dimana setiap faktornya adalah bilangan A. Ya, untuk rumus bentuk pangkat adalah A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A, atau A sebanyak N pangkat. Ya, keterangan untuk bentuk pangkat: A dinamakan bilangan pokok atau basis, dan N dinamakan pangkat atau eksponen. Dan jika N sama dengan 1, maka A pangkat 1 sama dengan A. Kenapa bisa begitu? Karena jika nilai basis dan pangkatnya N itu 1, maka hasilnya itu adalah nilai basis itu sendiri. Dan untuk jika N sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan basis yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu 1. Dan untuk A tidak boleh sama dengan 0 karena tidak terdefinisi. Ya, selanjutnya yaitu sifat-sifat pangkat. Yang pertama, A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Contoh: nah, untuk contoh yang pertama yaitu sederhanakan bentuk berikut ini. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kita menggunakan rumus sifat yang pertama, yaitu 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Adapun nilai 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kenapa bisa 32? Nah, untuk 2 pangkat 5 hasil 32 adalah 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 4 8, 2 kali 8 16, 2 kali 16 adalah 32. Itu adalah hasil contoh yang pertama. Dan untuk sifat kedua, kita menggunakan A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Ini adalah sifat yang kedua, sifat pangkat. Contoh, kita ambil nilai 2 per 4 per 2 per 2. Kita menyelesaikan contoh soal menggunakan sifat yang kedua. Kan nilai basisnya itu sama, tinggal masukin saja 2 pangkat 2. Kenapa bisa 2 pangkat 2? Karena 4 bagi 2 itu adalah 2. Dan untuk 2 pangkat 2 adalah hasilnya adalah 4. Yang ketiga itu A pangkat B dan kurung pangkat C. Untuk A
pangkat B dikali C. Contoh, kita menggunakan 2 pangkat 3 pangkat 2. Sesuai dengan rumus nomor 3, A pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2. Karena nilai pastinya sama, maka kita masukin 2. Ini 2 pangkat 3. Selanjutnya, maka 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan untuk yang keempat, itu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 4 pangkat min 2, kita menyelesaikan menggunakan sifat yang keempat, sama dengan 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. Jika pangkatnya min akan berubah ke positif, itu sebaliknya jika pangkatnya positif maka akan menjadi negatif. Ya. Selanjutnya yaitu materi akar. Apa itu akar? Akar adalah jika N merupakan bilangan pangkat positif dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. Secara umum bentuk akar dapat ditulis seperti ini. Nah, akar ini adalah lanjutan evolusi dari bentuk pangkat. Dan untuk contoh biar lebih pahamnya, contoh 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita ubah bentuk pangkat ini menjadi bentuk akar. Sama dengan 3 sama dengan akar 2 akar pangkat 2 dari 9. Penyelesaian dari bentuk pangkat ke akar 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kita ubah ke bentuk akar. 3 sama dengan akar pangkat 2 adalah 9. Hasil akar dari 9 itu adalah 2. Kenapa bisa 2? Karena 3 kali 3 itu adalah 2, adalah 9. 3 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 2. Ya, untuk selanjutnya itu adalah sifat-sifat akar. Ya, sifat pertama adalah N pangkat akar A
dikali N akar B sama dengan N akar A kali B. Ya, berikutnya contoh. Itu sederhanakan bentuk berikut. Itu 3 akar 3 dikali 3 akar 9 sama dengan, kita sini menggunakan rumus pertama sifat-sifat akar. Langsung saja 3 akar 3 kali 9. Dikarenakan nilai basisnya sama, yaitu 3 dan 3, maka kita tulis 3 saja untuk lanjutannya sesuai dengan sifat yang pertama. Selanjutnya 3 akar 3 sama dengan 3 kali 9 adalah 27. Maka hasilnya adalah 3. Kenapa hasilnya 3 adalah akar dari 27 itu adalah 3. Dan kedua, sifat yang kedua, akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contoh, kita menggunakan 4 akar 96 per 3 akar 7. Oke, sesuai dengan sifat yang kedua, yaitu akar A per akar B sama dengan akar A per B. Maka di sini kan nilai basis ini adalah beda, maka kita masukkan dulu 4 per 3 akar 96 per 7. Oke, kita sederhanakan dulu. 96 dibagi 7 itu hasilnya adalah 4. 4 per 3 akar 4. Nah, akar 4 adalah hasil dari akar 4 adalah 2. Maka 4 akar 3 dikali 2 sama dengan 8 akar 3. Ya, untuk sifat selanjutnya, sifat ketiga B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari B sama dengan B ditambah C N akar pangkat A. Contoh untuk sifat ketiga, 3 5 ditambah 6 dikurang 1. Ya, contohnya adalah
3 akar 5 pangkat akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6 akar 5 dari 7 dikurang 2 akar 5 dari 7. Ya, kita selesaikan sifat ketiga ini dengan contoh sifat ketiga. Jadi menggunakan 3 ditambah 6 dikurang 2 akar 5 pangkat akar dari 7. Kita selesaikan dulu nilai di depan akar. Itu 3 ditambah 6 9 dikurang 2 sama dengan 7. Maka untuk akarnya kita turunkan pangkat 5 dari 7 turunkan. Maka untuk hasil dari contoh dari sifat akar ketiga ini adalah hasilnya. Dan untuk sifat terakhir sifat keempat itu P dan A dikali I akar B ini dengan P kali I dikurung pangkat akar N dalam akar A kali B. Contoh 2 pangkat 50 dikali 3 pangkat 32. Maka sesuai dengan rumus keempat itu 2 dikali 3 dalam akar 50 dikali 32. Hasilnya 2 kali 3 6. Sedangkan akar 50 kali 32 hasilnya 1600. Akar dari 1600 adalah 40, maka kita turunkan 6. Jadi 6 kali 40 adalah 240. Ini adalah contoh dari sifat-sifat akar. Ya, materi selanjutnya itu adalah logaritma. Logaritma ini sendiri sama halnya dengan bentuk pangkat. Ya, kalau bentuk pangkat itu adalah A pangkat B sama dengan C. A ini sendiri adalah basis, B ini adalah pangkat, dan C ini adalah hasil. Kalau dari bentuk pangkat, sedangkan dari bentuk logaritma itu adalah A log C sama dengan B. Kebalikan dari bentuk pangkat. A ini disebut basis dan C ini disebut numerik dan B ini disebut hasil logaritma. Ya, adapun syarat-syarat menjadi basis yang pertama itu tidak sembarang angka bisa kita menjadikan basis. Yang bisa itu adalah syarat pertama boleh A harus lebih besar dari 0, tidak boleh angka minus. Dan A juga tidak boleh sama dengan 1, harus lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 1. Itu adalah syarat basis. Dan syarat numerik adalah harus positif. Syarat numerik itu adalah harus positif, C lebih besar dari 0, tidak boleh lebih dari 0, tidak boleh kecil dari 0 untuk numerik.
Dan untuk selanjutnya adalah contoh logaritma. Itu nyatakan bentuk perpangkatan berikut. Lima pangkat 2 sama dengan 25. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, contoh pertama itu nyatakan bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ya, kita ubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Oke. 5 ini adalah kita nyatakan sebagai basis. Dan 5 ini kita nyatakan sebagai numerik. Dan 2 kita nyatakan sebagai hasil. Maka bisa ditulis 5 log 25 sama dengan 2. 5 perkalian berapa yang menghasilkan 25? Pastinya adalah 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Dan yang kedua sama halnya dengan yang pertama, 2 ini adalah basis dan 5 ini adalah hasil dan 32 adalah numerik. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Perkalian berapa yang menghasilkan 32? Itu 2 sebanyak 5 kali menghasilkan 32. Oke, kita ubah lagi bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Oke, jadi 5 log 25 sama dengan 2 kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, dan untuk sifat-sifat logaritma. Ya. Adapun sifat-sifat logaritma, yang pertama itu adalah A log A sama dengan 1. Contoh itu akar 4 log akar 4 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Itu akar dari 4 itu adalah 2. Perkalian berapa yang dapatkan menghasilkan 2 itu adalah 1 kali 2, maka bisa kita taruhkan 1 di sini. Dan untuk yang kedua itu adalah A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Untuk sifat logaritma kedua itu adalah A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Contoh 2 log 32. Untuk kita mencarikan nilai dari 2 log 32. Untuk 2 log 32 itu adalah hasilnya adalah 5. Dari 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2 log 32 ini adalah hasilnya 5. Kita mencari
menggunakan rumus nomor 2, kita mencari hasilnya sama dengan 5 ini. 2 log 32. Oke, 2 log 8 dikali 4 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan kalian berapa yang menghasilkan 8, yaitu 3. 2 sebanyak 3 kali, dan 2 log berapa yang menghasilkan 4 itu 2, maka hasilnya adalah 5, sama dengan ini hasilnya. Dan untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, itu adalah A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Contoh itu 3 log 18 kurang 3 log 2. Untuk 3 log 18 ini kalian berkali berapa yang menghasilkan 18, itu perkalian 3 itu 3 menghasilkan 18, maka hasil D itu adalah berhubung basis lognya sama, maka kita tulis 3 log 18 per 2 sama dengan 3 log 18 bagi 2 hasilnya adalah 9, maka hasil dari 3 log 9 adalah 2. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Itu adalah 3 pangkat 2. Dan untuk yang keempat, contoh yang keempat itu adalah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, kita menguji lagi itu adalah sebagai ini. Contoh 2 log 32 itu hasil dari 2 log 32 nya adalah 5, maka kita menguji lagi itu 2 log 2 pangkat 5 sama dengan sesuai dengan sifat yang keempat itu adalah kita turunkan dulu pangkat n nya, itu 5 dikali 2 log 2 sama dengan 5 dikali 1. Sesuai dengan rumus yang pertama tadi adalah 2 log 2 itu adalah jika basis sama numeriknya sama maka hasilnya 1, maka untuk hasil dari 2 log 2 ini adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5, sama dengan hasil dari 2 log 32 itu 5. Itu contoh yang kelima lagi. A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N dikali A log B. Contoh 8 log 4 sama dengan 2/3 log
2 akar 2 sama dengan 2/3 dikali 2/2. Sesuai dengan sifat pertama tadi adalah 2 hasilnya adalah 1, maka 2/3 dikali 1, maka hasilnya adalah 2/3. Contoh yang ke-6 itu adalah sifat ke-6 A log B sama dengan 1/B log A. Contoh B8 log 2 sama dengan 1/2 log B8. Kalau untuk sifat logaritma yang ke-6 ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya, itu A log B sama dengan 1/B log A. Itu tadi awalnya A adalah basis, ini menjadi numerik menggunakan sifat yang ke-6. Jadi tadi adalah 2 log 8 itu adalah 3, maka ketemu 1/3. Ini adalah hasil dari sifat logaritma yang ke-6. Ya, mungkin itu saja materi dari saya yang berkaitan dengan bentuk pangkat akar dari logaritma. Jika ada penyampaian saya yang salah, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.